شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المعصومين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu a'malakum wa ibadatukum wa siyamakum fi hadzal syahr al-mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi pengetahuan sebagaimana panitia meminta untuk membahas imamah dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini, tema itulah yang akan kami angkat. Sekaligus juga sebagai renungan bagi kita semua dalam mentadabburi Al-Quran. Bulan suci Ramadan bukan saja diperintahkan untuk membaca Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran, tapi juga diperintahkan untuk banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ulama menyebutkan bahwa kata imam dengan derivasinya disebutkan sebanyak 12 kali. Angka 12 ini apakah itu menjadi suatu bukti bagi kepercayaan mazhab Syiah tentang Imam 12? Ataukah sebuah analisa lain yang itu perlu kajian tersendiri? Betapapun kalau kita melihat isyarat-isyarat riwayat Nabi SAW, seperti disebutkan juga dalam kitab Bukhari, Babul Imarah, bahwa akan datang nanti setelahku Isna Asyara Amir. Dalam riwayat yang lain menggunakan khalifah, ada 12 amir, ada 12 khalifah. Apakah ayat ini kemudian ditafsiri dengan riwayat ini, riwayat 12 khalifah? Itu perlu penelaahan dan pengkajian. Tapi yang jelas bahwa ulama menyebutkan kata imam dengan bentuk mufradnya ataupun dalam bentuk jamaknya disebutkan sebanyak 12 kali. 12 kali itu
tersimpulkan dalam beberapa makna. Yang pertama disebutkan dalam surat Yasin ayat 12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Bahwa segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang sangat jelas. Para ulama menyebutkannya sebagai Lauh Mahfuz. Jadi kata imam di situ tidak merujukan kepada suatu sosok. Betapapun dalam kajian lebih dalam lagi, bahwa hakikat Imam Mubin tentu harus hakikat syakhs pribadi seseorang yang memang menampung seluruh khazanah ilmu Tuhan. Yang kedua, dalam surat Al-Hijr ayat 79, wa innahuma labi imamin mubin. Kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Kata imam di sini merujuk kepada makna suatu jalan yang jelas, nyata, sehingga tidak menyebabkan orang tersesat. Jadi kalau kita dalam perjalanan dibilang ini jalan raya, itu artinya menunjukkan jalan yang sangat jelas. Orang kalau menyebutkan gang kan itu konotasinya sempit dan berliku-liku. Dalam istilah Persia disebut jadeh. Ya, jalan yang panjang, terang. Kemudian juga itu disebut satu kali. Ada kata imam juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabi Musa imaman wa rahmatan. Dan dari sebelumnya ada kitab Musa imaman wa rahmah, sebagai imam dan menjadi rahmat. Di sini menunjuk kepada kitab yang diberikan Allah kepada Musa. Maka kata imam sebagai kitab Taurat. Dan ini disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Kemudian kata imam juga didapati di dalam surat Al-Anbiya yang merujuk kepada makna seorang imam atau figur-figur ilahi sebagai penuntun dan petunjuk umat manusia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 73 disebutkan waja'alna a'immatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan mereka sebagai imam-imam, figur-figur ilahi yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ini. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 128 dijelaskan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tatkala berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah Ibrahim alaihissalam mencapai maqam nubuwah dan risalah, kemudian Allah katakan inni ja'iluka lin-nasi imama, dan ayat selanjutnya. Maka kata imam di dalam 2 ayat ini dan pemaknaan kata imam sebagai figur ilahi itu disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Kemudian kata imam juga dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak disebutkan dalam surat At-Taubah. Faqatilu a'immatal kufri. Maka perangilah imam-imam kekufuran. Ini para pemimpin kekufuran dan kesesatan. Dalam bentuk plural ini, a'immatul kufr.
Sehingga kata imam memiliki berbagai macam subjek pribadi orang yang menunjukkan bahwa manusia itu terkadang mengikuti apa yang di depannya. Sehingga boleh jadi ditarik dari makna lughawinya bahwa imam itu yang menjadi tuntunan dan panutan, maka dengan adanya aimatul kufri, mereka adalah para gembong-gembong kekufuran. Yang terjadi di dunia saat ini itu adalah adanya dua kubu, kebatilan dan kebenaran. Kubu kebenaran, maka itu adalah sebagai kubu perwujudan dan manifestasi daripada yang disebutkan di dalam Al-Quran, inni ja'iluka linnasi imama. Tetapi a'immatul kufri itu menunjukkan bahwa gembong-gembong kekufuran itu cukup banyak. Dan tantangan yang dihadapi oleh Imamul Mukminin itu lebih banyak. Jadi kata imam di dalam surat At-Taubah ini merujuk kepada tokoh dan figur kebatilan yang dielulukan, yang ditakuti, yang diikuti. Dan keberhasilan Barat, bagaimana dia mampu menciptakan image ketakutan kepada dunia ketiga sehingga mengekor pada kekuatan Barat itu. Bagaimana Amerika dengan macan ompongnya, tapi seolah-olah menunjukkan bahwa dia punya gigi, taring yang berfungsi. Yang menjadikan negara-negara tak berdaya menjadi pengekornya. Nah, maka ini termasuk daripada a'immatul kufr. Di berbagai bidang a'immatul kufr itu. Bisa di bidang ekonomi menjadi tokoh-tokoh kapitalis. Maka itu juga sebagai bentuk a'immatul kufr ini. Itu disebutkan sebanyak 2 kali. Dan satu lagi, bahwa siapa saja yang menjadi panutan mereka, baik itu panutan kebatilan, kekufuran maupun kepada kebenaran. Dalam surat Al-Isra ayat 71, Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari nanti bahwa kami akan panggil setiap umat manusia. Kullu umat artinya apa? Memiliki kelompok-kelompok, generasi-generasi, dan menunjukkan bahwa adanya komunitas di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka bersama yang menjadi panutannya. Dan kita lihat bahwa dekadensi moral di tengah-tengah kaum muda itu karena adanya figur-figur yang mereka anggap bahwa inilah sebagai satu cara jalan hidup mereka untuk memuaskan kepuasan nafsunya. Mereka tidak sadar bahwa dirinya telah digiring untuk tunduk dan patuh serta mengekor kepada figurnya. Jadi yauma nad'u kulla unasin biimamihim, itu figur yang hak maupun figur yang batil ini. Dan itu di dalam Al-Quran disebutkan 1 kali. Secara total bahwa Al-Quran menyebutkan kata imam sebanyak 12 kali. Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang imam ataupun umat Islam
memaknai kata imam itu. Imam boleh jadi sosok seseorang atau sesuatu yang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ia dijadikan sebagai petunjuk untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka sebagai para imam yang mereka membawa petunjuk pada perintah kami. Juga sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 128, inni ja'iluka linnasi imama. Ini seorang imam yang berwujudkan sosok manusia. Ada lagi pengertian imam yang merujuk kepada kitab panduan ilahi. Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Jadi Taurat sebagai imam yang menjadi petunjuk dan panduan bagi umat manusia. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa imam dalam Islam adalah baik berbentuk sosok seseorang atau kitab, bahwa keduanya harus datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala berbentuk sebagai kitab tentu turun kepada manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya bermuara dan bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kitab yang natik maupun kitab yang mantuk, baik kitab yang berbicara, kitab yang hidup, maupun kitab yang termaktub, yang tertulis, maka semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang imam dalam logika Quran harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imam tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh komunitas, maka itu bisa termasuk dalam kategori a'immatul kufur. Kenapa demikian? Bahwa ada persyaratan tatkala Allah Subhanahu wa taala menentukan dia sebagai seorang imam, tentu bahwa manusia ini adalah manusia ilahi yang akan mengantarkan manusia menuju kepada kebahagiaannya dan kepada tujuan penciptaannya. Dan tujuan penciptaan itu adalah ma'rifatullah. Bila imam yang Allah fungsikan untuk mengantarkan manusia menuju kepada ma'rifatullah ditentukan oleh manusia yang tidak mengenal Allah, maka tentu akan lari daripada tujuannya. Ini. Jadi itu kesimpulan pertama bahwa seorang imam ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah Allah katakan inni ja'iluka linnasi imama kepada Ibrahim alaihissalam. Yang kedua bahwa imam harus maksum. Konsekuensi bahwa ma'rifatullah tidak akan pernah bisa digapai oleh orang-orang yang kotor hatinya, maka mau tidak mau bahwa mediator yang akan mengantarkan manusia menuju kepada Allah, dia harus ma'rifatullah terlebih dahulu. Dia harus memiliki ma'rifat itu, dan tentunya karena ma'rifat berhubungan dengan kejernihan, kebersihan hati, maka dia pun harus bersih hatinya. Dia harus sempurna. Tidak mungkin yang tidak sempurna akan menyempurna. Karena itu dia
harus sempurna terlebih dahulu. Bagaimana yang kotor akan membersihkan yang kotor lagi. Jadi yang kedua adalah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam itu juga harus maksum. Dan ketiga, bahwa di dalam surat Al-Baqarah tentang Nabiullah Ibrahim itu menjelaskan di sana bahwa imamah itu merupakan suatu janji Tuhan kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalu ahdi adz-dzalimin. Bahwa janjiku tidak akan pernah bisa digapai oleh orang-orang yang zalim. Sehingga bahwa seorang imam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maksum dan dia tidak mungkin akan berbuat kezaliman. Baik zalim kepada Tuhan, kepada diri ataupun kepada yang lain. Karena biang semua dosa adalah kezaliman. Jadi biang semua dosa adalah kezaliman. Itu sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata syirik itu dengan zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian bahwa untuk bisa mengetahui sosok-sosok maksum atau imam-imam itu, ada beberapa ciri yang para ulama memberikan suatu kesimpulan. Pertama, bahwa imam harus memiliki maqam ismah. Jadi tidak satu pun seorang imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki maqam ismah. Di mana maqam ismah ini adalah pondasi bagi seorang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan manusia kepada tujuan penciptaan. Dan ismah itu berpondasi atau bermuara dari pengetahuan akan hakikat keburukan dan kebatilan serta kebenaran. Sehingga para ulama ada yang menyebutnya bahwa ismah itu adalah malakah nafsiyah. Jadi karakter yang sudah terbangun begitu kuat dalam dirinya, karakter sifat-sifat baik itu telah menyatu dan menjadi zat bagi dirinya, sehingga dengan sendirinya bahwa dia tidak lagi akan terfikirkan untuk berbuat dosa. Apalagi mau berbuat, terfikirkan saja tidak. Seorang yang memiliki keinginan-keinginan rendah, maka bisa akan tercemari dengan dosa ini. Apalagi kata Imam Ali bahwa awal daripada dosa adalah pikiran. Jadi Imam Ali mengatakan seorang itu tatkala berbuat dosa karena dilandasi oleh cara berpikirnya. Jadi tidak mungkin orang berbuat dosa kemudian tiba-tiba saja. Sehingga boleh jadi bahwa seorang tatkala berbuat dosa itu memiliki dua efek yang besar. Pertama, efek pada jiwanya, fikirannya, dan juga efek yang dilakukannya. Jadi bukan saja berefek pada diri, tapi juga berefek kepada apa yang dilakukannya. Sehingga perbuatan dosa seseorang itu memiliki resiko yang berat. Yang kedua, bahwa ciri daripada atau ciri-ciri khusus imam selain daripada maqam ismah, maqamus sabar, maqam kesabaran. Jadi seorang imam itu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa dan kesabaran secara mutlak.
mencakup segala bentuk ujian dan musibahnya. Justru karena itulah dia sebagai sosok imam, dia mampu melihat dimensi semua kejadian, musibah-musibah, ujian-ujian itu dengan kacamata kedalaman batinnya. Dalam surat Al-Anbiya Allah sebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Karena kesabarannya yang luar biasa. Sehingga apa? Kesabaran yang mutlak inilah tidak mengenal kata batas. Kita seringkali mengatakan bahwa manusia kan kesabarannya terbatas. Manusia yang seperti kita kesabarannya terbatas. Sehingga apa? Kesabaran yang telah kita pertahankan itu berubah menjadi suatu dosa. Karena tidak sabar. Karena sesungguhnya kesabaran tidak ada batas. Tidak ada alasan bagi kita untuk membalas perilaku buruk saudara kita kepada kita yang telah lama kita empet. Dengan alasan kita juga manusia, kesabarannya terbatas. Siapa yang bisa tahan dengan fitnahan-fitnahan? Nah, ini menunjukkan bahwa kesabaran yang tadi dia katakan sabar itu bukan kesabaran. Itu sebenarnya semacam menahan. Karena dalam kesabaran juga ada daya tahan. Yang kemudian apabila dia lakukan terus, maka menjadi sebuah kenikmatan. Dan itu adalah sabar para aulia. Sakit, dia senang menikmati. Ada salah satu ulama, menurut kisahnya, saya punya guru, ulama ini luar biasa. Doanya sering makbul. Jadi orang-orang kalau sakit minta doa, bawa air, didoakan sembuh, doakan sembuh. Kemudian dia katakan bahwa orang-orang menanti dan mendatangi untuk mendapatkan kesembuhan. Sementara apa? Yang mendoakan meminta kesakitan. Karena apa? Dia telah mengetahui hakikat daripada sakit itu apa. Punya nilai seperti apa. Sehingga sakit itu merupakan suatu anugerah dan suatu karunia dan nikmat. Tatkala nikmat tentu disyukuri. Kita menganggap bahwa sakit adalah suatu bencana atau suatu musibah. Sehingga apa? Siapa yang mau mensyukuri musibah? Nah, sudut pandang seperti ini karena sudut pandang dan dari dimensi manusia yang hewani. Sementara apa? Para imam maksumin alaihi wassalatu wassalam dimensinya adalah dimensi bukan insani lagi, sudah ilahi. Maka kesabaran mutlak ini mampu kemudian menyingkap realitas itu. Peristiwa tatkala terjadi Shimr la'natullah alaih, tatkala mau membunuh Imam Husain bagaimana? Imam Husain tidak menolak untuk dibunuh dan berusaha untuk melarikan diri, tidak. Bahkan Imam Husain alaihissalam menawarkan surga baginya. Itu menunjukkan apa? Bahwa dimensi imam melihat dimensi malakuti. Sehingga dia sabar. Jadi kesabaran itu tidak ada batas. Mengapa? Karena muaranya adalah yang maha sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan orang yang sabar bersama dirinya. Innallaha
ma'as sabirin. Jadi ini salah satu ciri khusus bagi imam. Kemudian juga maqam yakin. Dalam ayat selanjutnya itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Atau ayat surat Al-Anbiya tadi ayat 73, wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi mereka imam-imam ilahi itu memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ayat-ayat Allah itu tidak dibaca sebagai bentuk ayat ciptaan semata, tetapi itu sebagai manifestasi keindahan dan keagungan ilahi. Bagaimana Allamah Tabatabai tatkala menafsirkan ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in syahid. Kata Allamah, innallaha ala kulli syai'in syahid itu bukan Allah menyaksikan segala sesuatu, tetapi bahwa merujuk kepada dimensi insan agar mampu menyaksikan segala sesuatu, di situ ada Tuhan. Innallaha ala kulli syai'in syahid artinya apa? Bahwa kita menatap apa saja, di situ kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Itu adalah menjelaskan tentang status dan kedudukan insan. Dan dalam hal ini adalah maqam yakin para ma'sumin alaihi salatu wassalam. Jadi tidak hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, gunung-gunung, lautan dengan segala keindahannya agar ditonton oleh manusia. Tidak hanya sekedar untuk menjadi bukti bahwa itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar menjadi bukti bahwa itu ada pencipta, tidak. Tapi bagaimana manusia bisa menyaksikan pencipta itu? Kalau Anda menyaksikan di situ ada keindahan, bisa tidak menyingkap yang maha indah itu? Nah, ini maqam yakinnya para ma'sumin alaihi salatu wassalam. Sehingga dia tidak terpedaya dengan tipuan apapun. Ini. Dan ciri khusus selanjutnya adalah bahwa imamah adalah mansab ilahi. Kedudukan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga tidak berhak setiap orang untuk bisa mengklaim dirinya sebagai imam. Sebagaimana risalah dan nubuwah adalah mansab ilahi, maka imamah juga sebagai mansab ilahi. Sehingga keberadaannya selalu diiringi dengan mukjizat. Sebagaimana juga para anbiya, para rasul datang sebagai memiliki kedudukan mansab ilahi, maka datang dengan membawa mukjizat. Dalam kisah berapa banyak imam kita diuji oleh umatnya untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul sebagai khalifatul Rasulillah ba'da Rasul, sebagai imam-imam maksum. Maka para maksumin alaihi salatu wassalam dengan karamahnya dia menunjukkan statusnya. Jangankan kepada sesuatu yang sifatnya membuat manusia terperangah dengan keajaiban-keajaibannya, tapi dengan karakter dan sifat serta akhlak mulianya, orang bisa mengakui bahwa ini adalah layak untuk menjadi imam dan sebagai pengganti Rasulullah SAW. Jadi terkadang seseorang itu mengetahui bahwa seorang ini adalah seorang imam bukan karena mukjizat-mukjizat dan karomah-karomah yang dimunculkannya, tetapi karena akhlak dan kepiawaian perilakunya, sehingga menyatakan bahwa ini layak. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam yang pada waktu itu
bagaimana para sahabat-sahabat tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan daslik seorang Yahudi yang bertanya tentang Tuhan. Tatkala ditanya, "Aina wajhullah?" Allah di mana? Dan di mana wajah Allah? Semua para sahabat-sahabat itu di masa Imam Ali tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemudian ada sahabat Imam, ini tidak ada lain yang bisa menjawab kecuali Abul Hasan. Dipanggil Imam Ali alaihissalam. Kemudian ditanya balik. Imam Ali mengumpulkan kayu bakar. Kemudian Imam Ali bertanya, saya mau bertanya kepada Anda, di mana wajah api ini? Kemudian wajah api adalah keseluruhannya. Api yang diciptakan manusia saja Anda tidak mengenali wajahnya. Dan seterusnya kemudian apa yang terlontarkan dari jaslik seorang Yahudi ini, engkaulah yang pantas untuk menjadi khalifatul Rasulillah. Jadi kadang-kadang bukan dari dimensi karena adanya sesuatu yang memunculkan mukjizat dan karamah. Tapi dengan kepiawaian dan keluasan pengetahuannya, orang bisa membuktikan bahwa dia sebagai imam. Ini. Oke. Kemudian saya secara singkat saja, bagaimana Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih memberikan catatan berkenaan dengan ciri-ciri penting dan khusus siapa imam itu. Kata Imam Khomeini bahwa seorang imam harus memiliki wilayah batiniyah. Seorang imam itu harus memiliki wilayah batiniyah. Jadi memiliki makam maknawi yang begitu tinggi, di mana dia sebagai khalifah ilahiyah yang sempurna, di mana seorang imam memiliki wilayah takwiniyah. Sebagaimana juga imam memiliki wilayah batiniyah. Sehingga pada diri imam tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tatkala Imam Ali alaihissalam menyatakan, "Saluni qabla an tafqiduni ulumal awwalin wal akhirin." Silakan kamu tanya kepadaku tentang ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu dan akan datang. Mengapa? Karena Imam Ali memiliki batin. Imam Ali memiliki wilayah batiniyah. Sehingga bagi Imam Ali tidak ada istilah masa lalu dan tidak ada yang masa datang. Bagi Imam Ali semua hakikat itu hadir. Semua yang ada di dalam pikiran manusia, yang ada di dalam hati manusia, itu juga terbaca oleh imam. Dalam Al-Quran disebutkan, faqul i'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan Anda mau melakukan apa saja. Ingat Allah, Rasulnya dan mukminun. Ini menunjukkan bahwa mukminun di situ adalah al-ma'sum. Mengetahui batin setiap perilaku manusia. Ini. Yang kita sendiri terkadang sebagai seorang pelakunya tidak mengerti apa. Tatkala kita sholat, betulkah batin kita itu wujudnya sholat? Tatkala kita melakukan puasa, betulkah batin kita ini puasa? Tatkala seseorang melakukan haji, betulkah batinnya haji? Kalau setiap frame itu menyatakan, menyikap akan batinnya seperti dalam frame itu, Imam Ja'far Shadiq tidak akan mengatakan kepada sahabatnya yang merasa takjub tatkala menyaksikan banyak orang yang pergi haji dan umrah itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Sampai sahabat itu mengatakan, "Wahai Imam, betapa banyaknya sekarang yang pergi haji." Kemudian imam memanggilnya dan mengusapkan tangannya ke mukanya. Apa yang terlihat? Ternyata di situ babi-babi, binatang-binatang yang luar biasa sedang mengelilingi Ka'bah.
Untuk menunjukkan apa? Bahwa frame tidak mencerminkan batin. Dan imam mengetahui itu. Dan kedua, kata Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, ciri khas dan ciri khusus bagi imam adalah maqam ismahnya. Di samping itu juga ilmu laduni yang dimilikinya. Jadi ilmu para maksumin alaihi salatu wassalam, ilmu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ilmunya bukan sekedar konsep, kayak manusia mengonsepsi sesuatu. Ilmunya adalah real, nyata. Dan ciri lain, saya menyebutkan satu lagi saja, cukup ada beberapa hal lagi, bahwa ubudiyah para maksumin alaihi salatu wassalam tidak bisa difahami dan dimengerti oleh manusia biasa. Bagaimana tatkala imam bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam doa Arafah bagaimana Imam Husain alaihissalam membicarakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku sedangkan engkau adalah engkau. Itu suatu ungkapan yang bukan pakai bahasa kamuflase, tapi menjelaskan tentang perjalanan spiritual seorang imam tatkala bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyaksikan kehadiran Allah. Sehingga imam mengatakan, mata ghibta hatta tahtaj ila dalilin yadullu alaika. Kapan engkau ini pernah raib Tuhan? Sehingga kami harus membawa bukti-bukti untuk mengantarkan kepadamu. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala bagi imam sebuah bukti. Tapi kita perlu bukti. Menunjukkan bahwa dimensi kita masih sangat jauh untuk bisa menyingkap. Sehingga makna ibadah dan ubudiyahnya para maksumin tidak mungkin akan bisa kita tangkap dan bisa gambarkan itu. Ini saja ikhwan dan akhwat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.